welcome back bareng kita tongkrongan yang jujur tapi absurd. Welcome to Curhat Yeay. Oke, di sini kita akan seperti biasa bahas-bahas mungkin dari hal-hal random atau ya untuk ke depan, untuk masa depan kita atau untuk hidup kita selanjutnya. Anjay. Itu seperti apa? Pokoknya relate banget buat umur kita, yang itu tentang apa? Relationship and marriage. Anjay. Nah, episode kali ini tuh emang kombinasi yang pas banget karena ada yang expert banget nih masalah relationship, anjay. Dan ada yang expert juga masalah jomblo. Emang iya. Iya kah? Oke, langsung aja guys, tanpa babi bu, tanpa basi-basi, langsung aja kita mulai ke topik yang sangat seru ini. Oke. Siap guys? Siap? Siap. Oke. First question ya, Yeps. Kita Boleh. saling berbagi aja ya. Oke, di sini gue mau nanya beberapa hal sama kalian dan gue nanti bakal jawab juga ya tentunya. Pertanyaan yang pertama, gue mau bahas tentang tipe ideal. Anjay dulu dong, Anjay. Kalau bahasa udah masa depan jadi Iya. hidup sebentar deh. Betul. Boleh langsung sebut nama orang nggak tipenya? Maaf. Oh, nggak boleh sebut merek di sini. Iya, betul. Oke. Oke guys, kalau tentang tipe ideal nih, kalian tuh punya tipe ideal nggak sih? Atau kan kita kan udah hidup melalui banyak fase nih, anjay. Apakah tipe ideal kalian tuh masih sama dari dulu sampai sekarang? Dimana kayak kita udah lebih tahu realita hidup tuh kayak gimana sekarang? Ya. Siapa yang mau jawab duluan? Pipe. Yes. Tadi udah mau nyebut nama Iya. orang. Oh, benar. betul. Nih Pipe udah siap, guys. Mereka tuh lagi nyariin gue jodoh ya. Maaf. Iya maaf. Tipe ideal. Oh iya. Background lelaki kita ya mungkin kebanyakan orang ya tipe kebanyakan kita kan anak pondok ya dulu. Gue tuh dulu tipenya pengen banget ahli fikih gitu loh, jodoh gue. Ustadz Dian. Gak boleh gitu. Kayak tapi semenjak kita lulus terus gue tahu kehidupannya nggak semua, ya maaf sih nggak semua itu orang kayak gitu, tapi ternyata orang background agama tuh belum tentu jadi hubungan yang baik. Real, nggak menjamin ya guys. Jadi sekarang dan gue juga ngaca diri lah, nggak mungkin ya seorang kayak gue dapet ustadz juga nggak mau sama gue kayak Kali pantesan lu mau cadaran ya? Oh iya, kemarin Pipe. ya jadi ya sekarang sih sepanjang berjalannya waktu sekarang tipenya minimal sholat. Sholat 5 waktu, bukan sholat doang ya. Sholat Udah baik. jadi bare Maksudnya minimum, baik padahal itu kewajiban. Walaupun orang bilang baik tapi ada kok orang jahat, jadi baik. Iya, benar, Memanusiakan setuju. manusia. Kalau disingkatnya mau mendengar dan mau didengar gitu. Kalau mau mendengar berarti dia bisa kompromi. Kalau mau didengar berarti dia punya jiwa leadership lah untuk membimbing gua ke jalan yang benar. Anjay, itu sih tipe gua. Nggak muluk-muluk, sekarang udah umur, yang penting mama gua asik. Enggak, maksudnya sholat 5 waktu, rukun Islam yang kelima, jalan semua. Amin. Haji Oke. kalau mampu. Iya. Siap. Siapa kaya kan? Amin ya Allah. Doain ya guys. Doain. Doain. Oke, lanjut guys. Oh, Saipa Siapa? gimana? Oh, Saipa. Saipa. Alhamdulillah. Iya sih, tajir 5 miliar, kaya raya, tunggal, CEO. Tunggal. Oh, dia mau salah satu tunggal. Karena biar nggak punya ipar cewek. Oh, Oke, enggak. oke. Nggak bercanda guys. Kalau tipe ideal apa ya? Sebenarnya kalau masalah iman gitu-gitu, gue belum tahu juga sih ya. Maksudnya kayak standar gue harus punya imam yang melengkapi iman gue tuh kayak gimana, karena gue pun juga belum kayak bisa Sempurna. tahu. Iya juga belum tahu juga sih kayak sebenarnya tuh gue kurangnya di mana gitu loh. Iya. Soalnya banyak kurangnya banget kalau masalah ibadah gitu loh. Jadi kayak gimana ya, gue harus paham kan lah ya teman-teman. Masih belajar ya. Iya betul, kita masih belajar. Terus kalau gue melihat dari yang maksudnya hubungan gue sebelumnya sih, gue kayak cuman butuh pria yang bisa lebih dewasa kali ya. Dewasa dalam berbagai aspek sih, sama emotional intelligence tuh kayaknya penting deh menurut gue. Itu tipsnya buat kita ya.
Ya mungkin nggak harus selalu tahu semuanya, tapi at least ya mungkin dewasa dalam segala aspek ya. Mau dewasa dia pikiran, terus hati, pokoknya semuanya lah, dewasa dalam semuanya. Udah sih. Dan kalau bisa dominan deh, kayak daripada gue capeknya dapet cowok yang gue mulu dominan gitu. Oke. Itu sih mungkin gue. Oke, lanjut ke Alia. Padutnya emang suka ngelempar teman-teman. Tapi nggak apa, yang terakhir tuh biasanya yang paling gong. Dulu. Gue kalau tipe ideal gue, kalau dari segi balik Apa udah di seseorang? Udah lu sebut aja namanya. Tipe ideal gua udah tadi. anjay gue kena ini. Ya, Tetep aja sih walaupun gue punya pacar kan ya nggak apa-apa kan kalau punya tetap siapa ada tahu tipe pacaran idealnya. nonton ya, Kak? Iya, nggak usah nonton ya. Pasti. Ya, Iya betul. menjadi lebih baik itu. Ya kalau dari segi agamanya setidaknya paham lah ya, bukan yang bego banget agama Iya, gitu. iya. Karena kan balik lagi pernikahan kan ibadah juga, jadi Yes, butuh sosok yang setuju. bisa membimbing kita gitu. Tadi sholat 5 waktu, karena menurut gue di zaman sekarang nyari cowok yang Betul. nggak bolong sholat 5 waktunya tuh susah banget. Dan buat lu salat ya. Oke, sebut merek. Langsung ke target buat lu. Buat lu. Salat. Dia aja ninggalin perintah Tuhan masa. Iya, Iya. betul. Jangan ada drama-drama lagi ya. Nggak boleh buka dapur dong. Jangan dong, ini non-ceritanya. Hubungan pasti ada. Pasti ada lah. Pasti ada nggak mungkin huru-haranya. enggak. Iya, betul. Oke, lanjut. Terus kalau dari segi sifat, sikap, tipe gue yang pinter. Karena dia pintar. Itu Nggak bohong. Kan Enggak gitu. Tetap aja kayak nggak mau dong punya cowok yang ya setidaknya nggak bego-bego amat lah. Iya. Iya. Kan dia nanti jadi pemimpin keluarga. Setuju. Otomatis intelijennya juga harus diperhatikan gitu. Terus yang tadi kayak saya bilang yang emotional intelligence itu penting banget karena menghadapi cowok yang man child itu capek. Betul. Jadi harus yang dewasa. Tuh. Kita udah apa namanya ya, bahasa semandiri ini masa iya Betul. harus ngadepin yang ya elah gitu. Enggak dulu deh yang kayak gitu, enggak dulu. Iya. Nggak bisa sama cowok lembek. Terus cowok yang enggak pengangguran. Oke. Iyalah. Minimal punya pekerjaan, enggak usah langsung yang banyak duit ya, enggak. Yang penting Iya. kayak punya pekerjaan dan punya penghasilan yang bisa menghidupi saya. Yes. Karena hidup di sini aja udah bisa ya. Iya, betul sekali. Terus apa lagi ya tipe ideal gue? Yang keluarganya baik, yang bisa menerima Iyalah gue. pasti. Amin ya Allah. Karena kan namanya relationship nggak cuma tentang 2 orang, tapi juga tentang 2 keluarga ya guys. Betul. Pokoknya jawaban yang paling lengkap itu yang udah siap ya. Iya. Oke guys. Lanjut. Anjay. Oke lanjut yang terakhir Pardut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya sama sih ya, kita kan orang Islam, masa iya kita meninggalkan Tuhan kita, kan nggak mungkin. Keren Gitu. Ya Betul, udah, sepakat. intinya terus sama satu lagi sih kayak kalau untuk apa ya, bahasanya kalau di umur sekarang tuh kayak masalah apa yang ganteng yang ini itu mah jatuhnya udah relatif gak sih? Jatuhnya kayak Ganteng kayaknya bisa pakai duit deh, maksudnya iya bisa diperbaiki Berarti pakai. kuncinya duit ya. Iya. Yang penting duit. Ya. Nah, sama terutama kalau cowok itu dia mau usaha, misalkan namanya kita apa ya, jatuh bangun itu pasti ada ya dalam rumah tangga. Tapi ketika dia mau usaha apapun yang terjadi pasti dia akan mengusahakan untuk keluarga kecilnya. Oh my god. Pokoknya kalian yang nonton ini ambil hikmahnya dari perkataan kita yang paling siap banget jawabannya, oke? Kalau kita kan Itu masih yang ngawang siap banget. Kalau kita masih Kan ngawang pasti masih kalian bisa menilai siapa Iya. jawaban yang paling siap, oke? Yang paling standar. Iya betul. standar. Karena gue gak nyiapin apa-apa, jujur. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Udah Dut. Oke, jadi itu ya Udah jawaban diwakilkan kita sama tentang teman-teman. tipe ideal. Kalau kalian mau komen tipe ideal kalian juga boleh guys. Atau mau Komen. ngenalin biodata. Iya.
Oh, karena Viva lagi nyari banget. Targetnya tahun depan, teman-teman. Iya betul Aspek betul. Ustadz, oke, langsung aja let's go. Boleh Usul banget. fikih bisa, usul Langsung fikih. komen. Ahli Oke, fikih next. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apa sih hal yang paling penting dalam sebuah relationship gitu, kayak apakah itu tentang perasaan, tentang cinta, tentang komunikasi, atau tentang kesetiaan, Apa ya? atau tentang duit? Dari Pardut dulu ya, teman-teman. Karena Pardut tadi terakhir. Oke. Ya betul. Oke. Paling penting suatu hubungan ya pertama pasti komunikasi. Kalau cinta itu sama landasannya lu nikah itu kan gini dong, maksudnya relationship itu berujungnya untuk nikah kan, dan kita niatin nikah itu untuk ibadah. Kalau lu nikah itu karena cinta atau apa ya itu bisa pudar gak sih? Benar, Ya nggak? Masa benar. kalau lu udah niatin apapun karena ibadah karena Allah gitu ya, itu intinya kesananya ya pasti ada jalannya gak sih? Iya, iya. Maksudnya semuanya tuh benar, maksudnya relationship itu cinta, komunikasi dan segala macam itu jadi satu. Cuma balik lagi landasan lu ke arah situ ya pasti buat ibadah gitu ya nggak sih? Berarti tujuannya apa gitu ya, Det ya? Iya, Tujuan apa? lo relationship apa gitu? Iya, ya? benar. Kayak gitu. Oke. Kalau Lanjut, gua di dalam hubungan apa ya? Pertama mungkin komunikasi sih. Hmm. Ini sebenarnya gua ngomong yang udah gua rasain aja ya. Based on true story. Ya, komunikasi sih menurut gua pertama itu, karena ya kalau lu ada masalah yang bisa, iya kan, yang bisa jadi pondasinya itu komunikasi gitu kan. Betul. Kalau lu relationship sama orang silent treatment dan dia nyuruh lu buat nebak-nebak sifat dia, nebak karakter dia, nebak mood dia, ya nggak bisa nggak sih? Betul. Kan Buat lu, apa menjalin hubungannya? nah bener kan, lu hubungan dua orang, nggak cuma satu orang. Nah betul. Pokoknya menurut gue sih komunikasi dari segala aspek yang tadi tuh benar, semuanya Iya, penting. Tapi semua yang paling penting menurut gue itu komunikasi. Kalau gue boleh jujur nggak sih, gue tuh sebenarnya gue nggak tahu karena gue belum berpengalaman. Tapi kan punya teman-teman yang sudah berpengalaman, katanya saya membentuk komunikasi. Tapi gue juga nggak tahu ya, karena gue juga tipe komunikasi aku. Mana dia tipe yang cuek Iya, makanya gue disuruh mereka tuh jangan jadi orang cuek, tapi gue juga bingung. Makanya gue takutnya itu makanya mungkin karena sekarang belum dapet ya, jadi gue sedang untuk membangun komunikasi sama mungkin iya sama apa ya, paling setia ya, rasanya setia, komunikasi sama respect ya, menurut gue respect. Karena kalau respect itu pasti mungkin kalau kita ngelirik misalkan kayak kita aja deh punya pacar ngeliat cowok ganteng ya oke juga, Iya, fine tapi aja kalau lu ya. respect, ada rasa respect sama pasangan, sama apalagi sama keluarga juga nanti kayaknya sama respect tujuan kita awalnya, mungkin itu poin utama menurut gue. Jadi komunikasi sama, sama saling respect gitu, saling menghormati. Lu pasangan gue ngejaga lu, dan tanggung jawab sih menurut gue. Paling yang gue bukan pengalaman, salah yang gue ambil hikmah dari teman-teman gue cerita yang entah gimana miskomunikasi dan lain-lain, hubungannya kayak gitu sih yang gue ambil ya gitu sih. Oke, lanjut ke yang udah punya. Oke, next nih gong banget gong. Apa selama ini yang paling penting, ini kan penting ya, penting banget. Iya, gue setuju sih sama mereka. Semuanya penting ya di sebuah hubungan. Tapi yang paling penting, kalau ditanya yang paling penting, gue setuju komunikasi. Kenapa? Karena ibaratnya yang menghubungkan dua orang itu kan adalah komunikasi ya. Ya balik lagi, kayak setiap hubungan kan nggak selalu mulus, nggak selalu happy terus, banyak ributnya, berantemnya. Ya kalau misalkan nggak komunikasi, gimana mau hubungan itu baik-baik aja gitu. Terus sepengalaman gue, sebenarnya gue juga awalnya komunikasi kita berdua nggak langsung bagus gitu kan. Pasti. Ya, namanya pasangan, kita sama-sama saling mempelajari sifat satu sama lain. Iya, udah pengalaman ya, udah pengalaman nggak beda. It's okay. Cuma ada masanya kok, tenang aja. Nanti lah. Oke. Lanjut. Iya gitu, kayak kita misalkan punya pasangan yang selalu terbuka misalkan nih, tentang komunikasi. Tapi pada kenyataannya kan dari pengalaman gue pribadi, pasangan gue salah satu seorang yang
sebenarnya silent treatment kalau punya apa kalau lagi ada masalah gitu. Terus lu gimana nih? Emang lu kuat sama orang silent treatment? Kalau misalkan ditanya kayak gitu, gue nggak bohong kalau gue bilang gue selalu bisa nerima dia gitu. Karena kadang berantem tuh beneran sampai berantem yang kayak bingung nih titik akhirnya kayak gimana. Penyelesaiannya ya. Iya, karena udah capek gitu. Tapi pada akhirnya namanya hubungan, namanya dua orang yang saling sayang gitu. Gak usah kayak gitu. Kasian banget temen gue yang dua ini. Pasti di saat emosinya udah turun gitu, kayak gitu udah mulai bisa komunikasi dengan dingin, kepala dingin, dan masalahnya udah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Perjalanan umur ya juga ya. Iya betul, pendewasaan seseorang ada masanya gitu. Siap. Itu sih menurut gua. Keren banget dah. Terus setia juga penting. Setia. Setia juga Iya, penting. lagi masih Karena ada. setia kan sebenarnya banyak tipenya ya. Betul. Iya kan, kayak kalau Lebih cuma ke standar ya. Standar setia tuh kayak gimana setiap orang iya, beda. bukan cuma yang ibaratnya orang yang nggak setia tuh bukan cuma yang selingkuh gitu, enggak. Tapi kayak lu lebih percaya orang lain dibanding pasangan lu, itu juga menurut gua udah bisa dibilang nggak setia. Karena namanya hubungan, kalau bisa lu prioritasin ke pasangan lu dulu gitu. Iya. Oh baru tahu gue definisi setia. Iya, karena kadang Menurut lo ya. Bentar. Ah, Beda-beda sih menurut gue. Sama nemenin juga jatuhnya setia gak sih? Nemenin gimana? Ya nemenin dalam konteks ya misal lu nemenin enggak kayak pasangan lu sakit nih. Lu nggak nemenin itu kan jatuhnya nggak setia. Kalau sakit demam doang gimana? Maksudnya ini untuk kedepannya ya. Kayak dia nggak. Iya betul. Oh ya oke. Iya gitu. Podcast kayak buat pelajaran buat gue sih lebih. Buat ngejokes, tapi gue ngerasanya kayak gitu. Ya oke lanjut. nanti kita bikin part 2 tentang relationship kalau Pipe udah punya. Bener. Tunggu aja teman-teman. Semoga channelnya masih ada gitu. Iya, pas betul, Pipe betul. Doain udah channel punya kita panjang umur ya guys. Gue lama banget. Enggak, gue gak bilang. Kita Gue gak bilang itu kok. after married bikin konten lagi bersama Nah, maksud Iya, gue itu. kita tunggu konten berlapan. Iya, kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, pokoknya us. Iya, Udah, udah lanjut aja. lanjutin aja. Yang baik. Udah. Udah. Ending. Nah, kalau misalkan diambil dari yang udah kita omongin ya, kalau menurut gua nih, pada intinya adalah kayaknya kita harus membentuk diri kita itu menjadi apa yang kita mau dari pasangan kita gitu. Betul, betul. Karena ya setara itu penting gitu loh. Misal lu ya cerminan benar. Kan katanya jodoh itu cerminan kita katanya ya. Nggak tahu kan, gue juga belum ketemu jodoh gua. Tapi katanya kayak gitu ya. Lu berusaha sebaik mungkin buat membentuk diri lu biar lu tuh dapet pasangan yang kayak lu gitu loh. Iya, yang betul. emang yang lu banget, yang lu mau banget lah, pokoknya yang lu impi-impikan banget lah, yaitu lu perbaiki diri lu seperti itu gitu kalau menurut gua ya. Karena pokoknya kesetaraan sih penting, kesetaraan dalam berbagai aspek penting. Iya, ya betul sih. Ekonomi, agama, keluarga, sama mungkin terakhir kali ya. Misalkan bang, kalau misalkan ada yang serius, iya apa enggak? Kalau tahun ini ya, buat di umur sekarang, kalau ngajakin serius lo iya apa enggak? Iya kalau udah Tahun ini sih udah tinggal beberapa hari lagi ya, jadi mungkin enggak sih. Jadi kayaknya enggak kalau tahun ini. Iya, kalau tahun ini tinggal hitungan hari ya Kalau teman-teman. 26, iya apa enggak? Kalau tiba-tiba Lah dia serius harus punya sesuatu. Lihat orangnya dulu nggak sih? Harus punya, pokoknya harus punya kesiapan dulu. harus checklist lah. dari Kalau menurut gua Kalau iya sudah atau memenuhi kriteria, udah memenuhi. benar. Enggak, kalau menurut gua kuncinya adalah screening sama bapak gua lolos gak, udah itu aja. Iya, betul, betul. Gitu sih kalau gua ya, kalau gua. target. Target umur. target nikah. Target nikah Target mah mah ada, tapi punya. kan lu tadi nanyanya kalau tahun ada. depan. Kalau tahun depan, ya kalau tahun depan tiba-tiba ada, ya gua kalau gua pribadi ya tergantung sama bapak gua. Iya, kan menurut gua kayak ridho mereka udah pasti. Iya, udah mencakup semuanya. Biar ya kalau ridho ya gas lah. Kalau misalkan dia bilang siap, berarti dia emang udah siap lahir batin, finansial segala-galanya. Nggak mungkin dia tiba-tiba siap nggak bawa apa-apa aja, ya nggak sih? Enggak sih. Udah. Kalau buat gua, Kalau lu gimana, Bang? besok belum sih. Oh kenapa?
Mungkin Kenapa? kalau deket oke, tapi kalau buat kehubungan kayaknya maksudnya Lu marriage masih kayaknya belum butuh deh. waktu gitu ya, Gua mengenal, saling ya, beban gue mengenal. menurut gue masih banyak. Karena lu masih punya tanggungan ya? Ya, Oke. Iya. Kayak ya udahlah gitu ya. Kalau Pardu sama Alia mau. apa? Kalau gue Kalau Alia mah udah iya balik lagi. Iya, Alia mah kan udah ke arah nabung. justru ke arah- kalau gue doain aja. doain ya guys, semoga yang Takutnya terbaik. gue itu jagain jodoh. Ya udah. Ih, bukan, ya pokoknya sama sih kayak Saipa karena dari yang gue alamin tuh feeling ibu gue tuh kuat banget apapun yang gue lakuin ya, entah itu di kerjaan, di kayak dia ngeliat temen kita kayak ibaratnya itu tuh kayak nggak bener lah bahasa ya, kamu sebenarnya ini kayak ditanya tuh lebih detail gitu, maksudnya sisi ke situnya kayak mungkin dia bisa ngelihat gitu ya, maksudnya dalam artian orang kalau apa ibu kita bilang jangan atau cari lagi atau apa tuh nggak tahu deh, karena ya balik lagi sih sebenarnya kalau jodoh itu kita yang nentuin ya, cuma terkadang kan itu juga jodoh kan apa sih menghubungkan dua keluarga ya. Jadi takutnya ya intinya sebelum nikah harus ini dulu, jangan sampai kita nyesel setelah nikah gitu dah. Lebih baik nyesel pas sebelum nikah gitu loh. Itu entah buat kitanya atau buat apa keluarganya juga loh. Maksud gue tuh nyeselnya takut kita belum merasa puas sama buat diri kita. Iya, Tiba-tiba udah keikat suatu hubungan yang untuk seumur hidup. Siap segala. Kayak gue bilang tahun besok kayaknya yang mau ngelamar gue tak dulu deh. Tapi kalau menurut gua ya, ketika lu udah ada yang, masa udah ada yang datengin ya, udah yang seriusin, itu tandanya tuh Allah tahu kalau lu udah siap. Iya, betul, menurut betul. gua Iya. ya. Ganti-ganti. Nggak apa-apa deh. Gitu. Gue juga takut sih emang, takut malah jadi nggak nikah ya, doa kayak gitu. Ya. Pokoknya intinya Yang terbaik aja dan, lah ya. dan di waktu yang tepat aja lah Iya, gitu. betul, betul. Waktu Betul, orang betul. tuh beda-beda kan. Benar, Sama benar. gua aja belum tentu waktunya sama kan waktu Iya. tepatnya. Kalau tahu kapan gue siap lah ya. Iya, Iya, betul. pasti. Dah next terakhir yang udah punya pasangan. Mau. Dan dikit lagi ke jenjang yang serius. Amin. Gue tuh kalau Tarik jauh benang ini, merahnya, tarik benang Kalau merahnya tuh apa? Nyet, menurut lu? kalau tahun depan ya. Kenapa kita tuh mau jadi bridesmaid anjir? Jadi gue harus menyebut doi gue. Gue tuh kadang kalau ngomong kayak gini kayak sebenarnya gue kan gak tahu ya jodoh gue siapa juga walaupun gue udah punya pasangan. Kalau itu cowok gue yang sekarang, Amin. berarti kan kalau dia udah sampai ke rumah, intinya dia udah yakin kalau dia siap kan. Dan gue juga kan sama dia udah lama. Kayaknya kalau untuk waktu mengenal udah cukup. Gue sih siap aja, kayak justru kalau misalkan lama-lama kayaknya justru emak bapak gue yang khawatir nih anaknya. Iya benar. Gak dikasih-kasih kejelasan gitu kan. Iya. Jadi gue kalau emang cowok gue yang sekarang adalah jodoh saya, gue siap-siap aja. Jadi kalau dia bukan jodoh gue, nah nggak tahu ya. Galau dulu. Iya anjay. Nangis Bombay dulu. Ntar kita jalan-jalan lagi. Yuhu. Kalau dia galau. Jangan dong. Iya, maksudnya jalan. Doain ya guys, doain. Amin. Galaunya itu Yang terbaik. dalam artian bingung cari baju mungkin. Iya betul, bingung nih pilih vendor yang Iya. mana. Cari baju bridesmaid. Oke, cukup guys. Cukup. Ntar dulu tunggu berpengalaman baru episode datangin ya. Iya, pokoknya nanti ada part 2-nya kalau Mau ya dilanjutin kalau juga kita takutnya udah ini lebih masih berpengalaman. Kayak abu-abu. Masih basic pertanyaan yang ya udah kita masih nyari, masih ibaratnya mencari yang Kita juga terbaik, ya masih- berdoa ya nggak sih? Betul. Masih belajar Diri. tentang sebuah relationship. Iya. betul. Maksudnya takutnya omongannya omong kosong gitu ya orang kita nggak Iya. tahu. Sotoy banget gitu kayak Ini emang apa ya, based on asumsi kita aja ya teman-teman. ya mungkin kalau Harapan teman-teman juga. apa ya Setuju atau nggak setuju ya? itu balik lagi. Iya Iya betul betul kalian. betul. Karena setiap orang kan beda-beda kan. Karena podcast ini Menyikapi, tidak bersifat mengajarkan kalian. Kita cuma sharing-sharing aja. Menurut Betul. kita gini, menurut kalian itu bebas, kita nggak menyalahkan juga. Oke. Betul. Ya oke. Campur aduk ya ternyata obrolan kita hari ini. Yes.
Dari yang bercanda sampai yang serius, dari harapan atau dari realita yang kita hadapin. Yes. Kalau pesan dari gue apa ya? Pesan. Pokoknya semoga kita punya hubungan relationship yang terbaik. Amin ya Allah. Hidup Amin. Karena pasti kita ngarepinnya kita dapat sosok jodoh yang terbaik untuk kita. Amin, amin. Pokoknya dapat pasangan yang bisa saling tumbuh bareng lah gitu istilahnya. Oke, ya untuk para jomblo jangan berkecil hati ya guys ya. Jangan berkecil hati, jangan sedih karena pasangan itu kita udah ditulis di lauh Tenang aja mahfuz ya, gak sih? betul, betul. Udah tertulis. Setiap manusia tuh diciptakan berpasangan. Iya, jadi jangan takut lah. Mungkin pasangannya masih berdoa untuk kita. Asik. Anjay banget. Kalau kayak lanjut, sok bener ya. Jujur menurut gua lu udah nyampe sih dulu, udah Nyampe banget, nyampe. Pokoknya semangat terus. Semoga kita dapat pasangan yang Terbaik. Pokoknya yang penting mah selama nunggu jodoh nih kita harus upgrade diri sebaik-baiknya biar nanti pas dia datang oke, kita udah siap dengan versi terbaik kita. Anjas. kalau gue sih ya benar sih, kayak di Al-Quran udah bilang kan, lelaki yang baik untuk wanita yang baik, yang buruk sama yang buruk. Ya menurut gue sih emang selesain dulu sama diri sendiri. Yes. Entah itu masa lalu, inner child lu, atau bukan impian mungkin bisa bareng-bareng ya, tapi gitu permasalahan traumatik lu terus diselesain menurut gue. yang hubungannya pribadi lah ya. Apalagi sama masa lalu mantan, selesain. Iya, masih keinget kan apa sih gitu. Iya, selesain gitu. Kalau misalkan untuk rezeki, ilmu, mimpi kan bisa bareng-bareng ya. Ya. Dan itu pun harus satu tujuan ya. Jadi menurut gua jangan buat hubungan itu jalanin aja. Jangan terpaku sama teman, kayak misalnya kita berempat terus Padut udah pengen nikah, terus gua pengen nikah Buru-buru, ya, juga. Jangan juga itu ya. Semua orang ada waktunya dan semua waktu ada orang. Ya, menurut gua sih Asik. Oke. mungkin aja kali sih. Jadi obrolan kita telah berakhir. Yes. Ya, oke. Jadi ya teman-teman yang mau nikah, yang belum mau nikah, yang jomblo, jangan lupa like, comment, and Subscribe. jangan lupa ditaruh di kolom komentar tema apa, objek apa sih, obrolan apa yang bakalan untuk episode selanjutnya gitu. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye.